Yang paling esensi dalam mempraktekkan ilmunya, yang paling esensi yang manusia inginkan adalah bahagia. Tetapi timbul pertanyaan, bagaimana sebenarnya cara bahagia? Siapa yang tidak mau bahagia? Yang kita tidak tahu adalah bagaimana cara bahagia sehingga bisa mendapatkan keberlimpahan. Itu yang menjadi pertanyaan kamu kan? Kalau itu pertanyaannya, simak videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi wa zahiran batinan wa tahsyuruna bi ibadika sholihina fid dunya wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di sini Bagus Baraja di channel Gus Baraja, channel edukasi, channel motivasi, channel pengembangan diri. Dan di channel ini kita bisa banyak belajar tentang hukum tarik menarik, law of attraction, atau sering saya sebut dengan istilah rahasia keajaiban doa. Di sini kita bisa dapat banyak pemahaman tentang rahasia-rahasia kehidupan kita yang selama ini bahkan mungkin puluhan tahun sudah Anda pertanyakan, ada di benak Anda. Insya Allah di channel ini akan saya bantu untuk menjawab semua unek-unek Anda, termasuk bagaimana caranya agar mudah mendapatkan kebahagiaan. Karena bahagia juga ada caranya. Masih banyak persepsinya yang salah tentang kebahagiaan. Masih banyak yang menganggap bahwa kebahagiaan itu ukurannya adalah materi. Dan masih banyak juga bahagia itu katanya dicari. Bahagia itu katanya ini dan itu. Berbagai macam cara orang untuk berbahagia. Tetapi sebagai masukan dari saya, atau sebagai edukasi dari saya untuk teman-teman semuanya, sebenarnya kebahagiaan itu bukan dicari. Lebih-lebih bahagia dibeli. Ada yang healing katanya ke luar negeri, ada yang healing katanya ke tempat-tempat pariwisata, ada yang healing ke gunung, ada yang healing ke pantai, ada yang healing ke hati pasangannya mungkin ya, seperti itu ya. Jadi healing yang sebenarnya, bahagia yang sebenarnya itu terletak pada dirimu. Ada sedang pada dirimu saat ini, tetapi bingung maksudnya apa ada sedang pada dirimu. Diri kita ini komplit loh. Bahkan bukan hanya komplit bahagia, komplit negatif juga ada gitu. Sebenarnya itu ada dalam diri kita, tetapi kita tidak menemukannya di sana. Kita tidak fokusnya di sana. Jadi saya akan berikan 4 poin, 4 langkah bagaimana mendapatkan kebahagiaan dengan cara mudah agar hidup semakin bahagia, semakin berlimpah. Jadi cara bahagia supaya bahagia, kemudian mendapatkan keberlimpahan. Ada yang hari ini merasa rezeki semakin sulit, ada yang hari ini merasa orang-orang tercinta semuanya pergi. Karena apa? Karena ukuran bahagia eksternal, padahal ukuran bahagia sebenarnya itu internal, diri kita, ada dalam diri kita. Nah, diri kita yang saya maksud itu saya akan jelaskan dalam 4 poin tersebut. Yang pertama adalah mulailah mencintai profesimu. Karena cikal bakal bahagia dan tidak bahagia itu cara pandang kita terhadap profesi yang kita geluti saat ini. Terutama buat kamu yang hari ini punya pekerjaan tapi tidak enjoy, tidak menikmati, tidak mencintai, kemudian tidak merasakan dengan rasa profesi yang saat ini digeluti. Apa sih maksudnya? Begini, teman-teman kan punya pekerjaan nih. Kalau ada dari teman-teman yang merasa atau mengerjakan pekerjaannya atau menggeluti pekerjaannya tapi dengan rasa terpaksa, itu bukan semakin membuatmu bahagia, tapi semakin membuatmu sulit. Semakin membuat diri kamu dalam kebingungan, dalam kesedihan, dan kurang dari berlimpah. Selalu ngerasa kekurangan. Karena banyak loh, bagian yang paling sulit dalam diri manusia itu bukan memberi loh. Kalau ada yang berprinsip bahwa sedekah itu berat, tapi ada yang lebih berat. Yang lebih berat adalah menerima. Mengapa saya katakan demikian? Begitu banyak, saya punya banyak teman. Saya dulu pernah di fase itu juga. Saya punya gaji besar, saya punya pendapatan besar, tapi saya nggak menerima. Ada nggak di antara kamu hari ini punya gaji 5 juta, 10 juta, 20 juta, 50 juta, 100 juta, tapi hari-harinya hidupnya dalam keluh kesah? Itu sebenarnya karena tidak mencintai profesinya. Lihat, apakah mereka bahagia? Menurut saya enggak. Kenapa saya berani mengatakan begitu? Kenapa saya seakan-akan sok tahu seperti itu? Karena saya pernah berada di fase itu. Hidup saya semakin sulit. Kesulitan-kesulitan semakin datang. Karena sebab apa? Sebabnya kurangnya saya mencintai profesi yang saya geluti. Ternyata ketika saya mulai mencintai, keberlimpahan itu datang. Ketika saya mulai mencintai profesi yang saya geluti, yang saya jalani, ternyata kemudahan-kemudahan itu semuanya malah datang.
Ada rahasia di balik cinta itu. Kemudian yang kedua, jelas-jelas tidak mungkin kebahagiaan itu bisa disatukan dengan kebencian. Jadi yang poin kedua adalah mulailah merubah kebencian dengan damai. Mulailah merubah kesedihan dengan menerima. Adakah dari teman-teman yang merasakan demikian? Masih hidup dalam dalam kebencian, masih punya benci, masih punya seakan-akan merasa punya musuh. Padahal belum tentu yang kamu anggap musuh itu sedang membencimu. Mulailah untuk menghilangkan kebencian-kebencian itu. Itu bukan memberikan keberuntungan, itu malah membuat kita semakin tidak bahagia, semakin sulit, bahkan tidak akan bertemu dengan bahagia. Karena kesedihan, kebencian dengan bahagia itu dua hal yang berbeda, satu ke barat, satu ke timur. Jadi kalau mau bahagia, karena benci itu ada di hati, hilangkan itu. Bahagia pun ada di hati, bukan fisik ya. Tetapi biasanya kalau kita menyimpan bahagia di hati, fisik kita akan sehat. Itu bicara efek. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa bahagia dan kesedihan ataupun kebencian itu dua hal yang berbeda. Jadi mulailah untuk mencintai, menghidupkan rasa cinta, dan mulailah untuk merubah kebencian itu dengan damai. Rubahlah kesedihan dengan menerima. Menerima apa? Menerima semua kejadian. Karena konteksnya kalau kamu memaafkan orang lain itu sebenarnya maafmu itu bukan untuk orang lain, tetapi efeknya atau manfaatnya untuk diri kamu sendiri. Kalau kita mulai memaafkan orang lain, insya Allah hati tenang dan keberlimpahan itu datang, kemudahan-kemudahan itu datang. Karena apa? Ini clear di sini. Ini clear teman-teman. Kalau sudah di sini clear, kemudahan itu pasti datang. Saya pastikan kemudahan itu akan datang ya. Tapi ini hanya untuk teman-teman yang sudah paham ya, paham hukum tarik menarik, law of attraction ataupun rahasia keajaiban doa. Artinya ini hubungannya dengan mental block. Kalau berlimpah itu hubungannya dengan mental block gitu. Kalau mau berlimpah ya nggak ada lagi mental block tentang apa, tentang keberlimpahan itu. Gitu ya. Jadi poin kedua adalah rubah benci menjadi damai, rubah kesedihan dengan menerima. Kemudian yang ketiga, ini yang penting nih. Berhenti menuntut orang lain sesuai dengan apa yang kita mau. Berhenti menuntut orang lain sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Gini loh, saya berikan pandangan sedikit ya. Saya, contoh, saya ingin semua orang itu senang kepada saya. Itu nggak mungkin. Kalau saya terus menuntut orang lain harus suka sama saya, ini menjadi masalah. Menjadi masalah bagi siapa? Bagi saya. Artinya, kalau saya menuntut kamu sesuai dengan apa yang saya pikirkan, itu sebuah kegilaan dan gak akan mungkin. Karena saya juga gak mau sesuai dengan apa yang Anda pikirkan. Saya akan menjadi diri saya sendiri. Contoh konkretnya, jangan paksa orang lain untuk menjadi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena kita pun tidak mungkin mau sesuai dengan apa yang orang lain pikirkan. Jadi intinya, berbuat baik saja untuk dirimu dan untuk orang lain. Mulailah mencintai dirimu dengan tidak menuntut orang lain harus sama sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Ini fatal teman-teman. Ini fatal. Yang ada nanti kebencian. Contoh misalkan kamu punya teman kamu itu bertindak, berbicara sesuai dengan maunya. Lalu kita ingin membuat dia harus berbicara, dia harus bertindak sesuai dengan apa yang kita mau. Dia pasti akan jawab, lu siapa? Kamu siapa? Karena kamu juga nggak mau kok sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Kalau kita mau ego-egoan. Jadi biarkan orang dengan caranya. Hidup itu urusannya adalah menciptakan kebaikan. Orang punya cara tersendiri untuk menciptakan kebahagiaannya. Kita pun punya cara tersendiri untuk menciptakan kebahagiaan kita sendiri. Karena bahagianya saya dengan Anda itu berbeda. Bahagiamu dengan temanmu berbeda. Bahagiamu dengan orang tuamu itu berbeda. Kalaupun ada yang sama itu poin-poin yang kecil banget gitu. Ya, seperti itu. Jadi poin ketiga adalah berhenti menuntut orang lain sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Yang keempat, yang terakhir, ini yang suka dilewatkan oleh banyak orang. Ya, tadi saya mengatakan bahwa bahagia itu bukan dicari, bahagia itu bukan dibeli. Lantas bagaimana? Bahagia itu diciptakan. Ya, untuk menciptakan kebahagiaan itu pertama adalah harusnya bersyukur. Tapi saya taruh ini di poin keempat, karena pada akhirnya dari yang keempat akan kembali ke yang pertama tadi. Jadi bersyukur, banyakin syukur. Pestalah orang Jawa bilang ya, orang Jawa Timuran bilang. Kalau hidup kita itu penuh dengan rasa syukur, kesulitan itu semakin jauh dari kita. Kalau hidup kita nerima apapun yang sudah Allah berikan, kemudahan-kemudahan itu pasti akan datang kepada kamu. Jadi sebenarnya poin syukur ini adalah poin penting. Bahkan ya, riset saya pribadi, nggak tahu teman-teman nih, coba cek di kamu lah. Mudah-mudahan saya salah ya persepsi saya ya. Orang hidup susah itu disebabkan dua hal. Orang sulit hidupnya disebabkan dua hal. Ya, orang senang pun, orang bahagia pun, orang berlimpah disebabkan dua hal. Dua hal tersebut sebenarnya esensinya satu, karena satunya itu efek. Yang pertama adalah syukur, itu esensinya.
Karena syukur. Orang kalau hidupnya susah, syukurnya berantakan. Orang kalau hidupnya senang, syukurnya luar biasa, syukurnya maksimal. Nah, setelah syukur ada efek tuh, sedekah. Ya, orang kalau bersyukur berani bersedekah. Kalau orang hidupnya baik, kamu boleh cek teman-teman kamu mungkin, atau kamu hari ini yang nonton saat ini hanya ingin tahu ilmunya. Kalau hidupmu bahagia pasti disebabkan kamu syukur. Kemudian efeknya adalah kamu bersedekah. Dua hal ini. Setelah kamu bersedekah, hidupmu makin berlimpah gitu. Tapi kalau kamu punya teman mungkin hidupnya semakin susah, atau kamu sendiri, atau Anda sendiri saat ini, perhatikan baik-baik syukurnya. Lalu perhatikan baik-baik sedekahnya. Sepertinya berantakan tuh kalau hidupmu susah, kalau hidup kita susah. Kenapa? Saya katakan ini pengalaman saya pribadi. Jadi saya pernah berada di fase terburuk sekalipun. Setelah saya cross check, saya sedih, saya hancur dah. Lalu saya baca hidup saya. Saya terlalu muluk-muluk minta ke Allah. Ketika Allah belum kabulkan, bukan tidak kabulkan, ketika Allah belum kabulkan, sayanya nggak bersyukur, sayanya rusak. Lalu sedekah saya pun hancur-hancuran. Hancur-hancuran itu bukan gila-gilaan loh ya, bukan brutal, bukan ngasih-ngasih ya, malah nggak sedekah, makin sulit saya. Jadi saya merubah pola itu. Tiap hari saya mulai bersyukur, saya share kepada semuanya. Ya, saya bersyukur, saya mencintai hidup saya mencintai banyak hal yang ada di sekitar saya mulai meningkatkan kualitas cinta saya, mengurangi emosi-emosi saya. Kemudian dari situ saya ada rezeki, saya beranikan diri dan saya paksakan diri saya untuk bersedekah. Lama-kelamaan mungkin menurut saya tahu kualitas ikhlas saya. Saya bersedekah, saya berbagi kepada orang-orang terdekat saya, terutama ibu, orang tua, guru, kemudian kepada fakir miskin. Sebisa mungkin kita maksimalkan kualitas syukur dan kualitas sedekah kita. Jadi lakukan 4 poin ini. Bohong kalau kamu nggak bahagia. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Bagus Baraja. Al-Fakir Ad-Dhaifillah. Mohon maaf lahir batin jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.